Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar dari rumah. Ingat ya, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Anak-anak, Ibu berharap kalian sudah mandi serta berpakaian bersih dan rapi. Kalian juga harus tetap semangat dalam belajar dan menjalankan ibadah puasa. Kalian persiapkan peralatan belajar kalian agar kalian bisa menyimak materi dengan nyaman. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, agar kita dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi tema 8 pada pertemuan terakhir di tema 8 pada semester 2 ini, yaitu subtema keempat, Aku Suka Berkarya. Apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah membaca, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Kemudian, yang kedua, setelah membaca, diharapkan kalian dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, diharapkan kalian dapat menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, diharapkan kalian dapat menyajikan data terkait peserta didik dalam bentuk diagram gambar. Yang kelima, setelah membaca, diharapkan kalian dapat menemukan arah perjalanan secara runut. Yang keenam, setelah membaca, diharapkan kalian dapat menggunakan kata tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah. Anak-anak, yuk kita baca teks tentang mengadakan kegiatan amal. Hari ini, di perpustakaan SD Nusantara terlihat sangat ramai. Ada banyak anak-anak berkumpul di sana. Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas. Barang bekas akan digunakan untuk kegiatan amal. SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Barang bekas tersebut harus masih bisa digunakan dan dijual dengan harga murah. Barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD Nusantara. Selain barang bekas, mereka juga mengumpulkan buku bekas. Buku bekas akan dikirimkan ke seluruh sekolah atau tempat yang membutuhkan. Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian. Mereka mencatat dan mengumpulkan barang yang diterima. Mereka juga membantu mempersiapkan semua keperluan kegiatan amal dengan baik. Mereka selalu berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan merupakan kegiatan yang sangat baik. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Nah, anak-anak, berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Hari Senin ada 20. Hari Selasa banyaknya sumbangan buku ada 14. Hari Rabu banyak sumbangan buku ada 4. Hari Kamis banyak sumbangan buku ada 10. Hari Jumat banyak sumbangan buku ada 8. Hari Sabtu banyak sumbangan buku ada 12. Nah, anak-anak, dari tabel banyaknya sumbangan buku tersebut akan dibuat dalam bentuk diagram. Pembuatan diagram akan menggunakan tanda. 1 tanda
emotikon senyum mewakili 2 buah buku. Tanda 2 emotikon senyum berarti ada 4 buah buku. Tanda 3 emotikon senyum berarti ada 6 buah buku. Sekarang kalian coba perhatikan. Nah, diagram gambar akan digambarkan seperti berikut ini. Ya, hari Senin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 emotikon. Ya. Nah, setiap satu emotikon mewakili 2 buah buku. Berarti hari Senin ada berapa ya? Ya, betul sekali ada 20. Nah, dari mana 20? Dari 10 emotikon atau 10 gambar dikalikan dengan 2. Karena satu gambar mewakili 2. Nah, sekarang coba kita hitung berapa banyak sumbangan buku pada hari Jumat. Ya, ada 8. Caranya dengan mengalihkan 4 gambar dengan 2. Karena satu gambar mewakili 2. Nah, banyak selisih sumbangan pada hari Kamis dan Rabu dapat dihitung dengan cara, ya, kalian perhatikan. Pada hari Kamis ada 5 gambar. Ya, berarti 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Dan pada hari Rabu ada 2 gambar. Maka kita dapat mengalihkan 2 kali 2 sama dengan 4. Selisihnya adalah mengurangkan dari banyak sumbangan pada hari Kamis dan dikurangkan dengan banyak sumbangan pada hari Rabu. 10 dikurang 4, maka hasilnya adalah 6. Anak-anak sudah paham ya bagaimana cara membaca diagram gambar dan bagaimana cara menghitung banyaknya jumlah sumbangan buku dan banyaknya selisih. Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, kita akan menghitung banyaknya penyumbang. Ya, dengan cara membuat diagram. Kita akan menggunakan tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tabelnya. Jenis sumbangan yang diterima. Yang pertama, mainan bekas. Banyak penyumbang ada 15. Yang kedua, sepatu bekas. Banyak penyumbang ada 35. Yang ketiga, buku bekas. Banyak penyumbang ada 40. Yang keempat, baju bekas. Banyak penyumbang ada 55. Pada tabel ini dapat kita buatkan ke dalam diagram gambar. Bagaimana diagramnya? Nah, jika satu tanda bintang mewakili setiap 5 orang, maka diagram gambarnya sebagai berikut. Nah, banyak mainan kita gambarkan dengan 3 gambar bintang. Mengapa? Karena satu bintang mewakili 5 orang. Maka banyak penyumbang mainan adalah 15. Sama juga seperti banyak penyumbang sepatu. Banyak penyumbang sepatu, satu bintangnya mewakili 5 orang. Maka banyak penyumbang sepatu dapat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kita kalikan 5. Banyak penyumbang sepatu adalah 35. Kemudian banyak penyumbang buku kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ada 8 gambar bintang. Berarti banyak penyumbang buku adalah 40. Mengapa? Karena 8 bintang kita kalikan dengan 5. Karena satu bintangnya mewakili 5 orang. Begitu juga dengan penyumbang baju. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sama seperti cara menghitung penyumbang mainan, penyumbang sepatu, dan juga penyumbang buku. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar. Apa yang ada pada gambar? Ya, betul sekali. SD Nusantara sedang mengadakan bazar amal dari sumbangan yang sudah terkumpul. Nah, Siti dan teman-teman berlatih membuat denah untuk lokasi kegiatan amal. Mereka berencana melaksanakan kegiatan di lapangan upacara. Ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Ada 3 meja untuk penjualan sepatu bekas. Semua meja penjualan sepatu bekas menghadap ke arah timur. Ada 4 meja untuk penjualan buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah selatan. Ada 5 meja untuk penjualan baju bekas. Semua meja penjualan baju bekas menghadap ke arah utara. Nah, bagaimana denah yang dibuat oleh Siti dan teman-teman? Nah, sekarang kalian perhatikan denah yang dibuat oleh Siti dan teman-teman. Ingat ya, setiap kali kita membuat denah, kita harus menyediakan atau menggambarkan arah mata angin. Nah, yang pertama tadi ya, ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Kalian perhatikan ya, arah barat. Berarti ke sana. Nah, kalian perhatikan bentuk meja dan bentuk bulatannya. Bentuk bulatannya di sini kita anggap sebagai anak atau siswa yang bertugas untuk menjaga meja pada bazar. Berarti, jika 3 meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat, meja penjualan mainan bekas yang berwarna apa coba? Betul sekali, yang berwarna biru. Ya, karena posisi anaknya biasanya yang menjaga ada di belakang meja. Ya, di depan di sini adalah untuk tamu atau pembeli yang akan melihat barang-barang yang ada di bazar. Nah, meja ini, meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Ya, kalian perhatikan pada arah mata anginnya. Kemudian, ada 3 meja untuk penjualan sepatu bekas. Semua meja penjualan sepatu bekas menghadap ke arah timur. Coba mana kalian arah timur? Ya, betul sekali. Kalian perhatikan ini adalah arah timur ya. Menghadapnya ke arah timur. Berarti meja penjualan sepatu bekas yang berwarna apa coba? Betul sekali, yang berwarna merah. Ya, meja penjualan sepatu bekas berwarna merah menghadap ke arah timur. Kemudian ada 4 meja untuk penjualan buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah selatan. Kalian perhatikan arah selatan. Nah, berarti arah selatan adalah yang ke arah bawah. Berarti meja penjualan buku bekas yang berwarna kuning. Betul sekali. Ya. Kemudian yang terakhir
Ada 5 meja untuk penjualan baju bekas. Semua meja penjualan baju bekas menghadap ke arah utara. Nah, arah utara kita lihat menuju ke arah atas. Berarti meja yang menghadap ke arah utara adalah meja yang berwarna hijau. Meja yang berwarna hijau merupakan meja penjualan baju bekas. Sudah paham ya anak-anak bagaimana cara membuat denah dan membaca denah? Sekarang kita lanjutkan. Siti dan teman-teman memiliki semangat tinggi dalam berkarya. Mereka berkarya menciptakan lingkungan yang asri dan hijau. Siti dan teman-teman berencana mengadakan kegiatan penghijauan. Mereka menanam pohon di area sekolah dan lingkungan sekitar. Mereka memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami. Kegiatan menanam pohon sangat bermanfaat untuk kesehatan lingkungan. Lingkungan menjadi lebih asri dan teduh. Udara sekitar pun akan menjadi lebih segar. Coba kalian perhatikan denah taman bermain berikut ini. Kalian pelajari cara membaca denah tersebut. Kemudian tentukan arah penghijauan yang paling tepat pada gambar denah. Nah, ini adalah gambar denah pada taman. Nah, kalian perhatikan di sebelah kiri di sini ada huruf A, B, C. Dan di bawah ada angka 1, 2, 3. Bagaimana cara membaca denah ini? Nah, cara membaca denahnya dimulai dari huruf ya, sebelah kiri. Jadi, ada papan seluncur berada pada posisi A1. Kalian perhatikan ya di sini ya. Nah, berarti papan seluncur ada pada posisi A1. Bagaimana dengan tempat sampah? Tempat sampah berada pada posisi C1 di sini ya. Nah, kalian lurus ya. Nah, kemudian air mancur. Air mancur ada posisi C dan nah di sini ada angka 2 lurus. Berarti ada pada C2. Bagaimana dengan pedagang? Pedagang ada posisi B2. Kemudian ada jembatan. Jembatan berada pada posisi B3. Dan yang terakhir ada tempat duduk ya. Nah, ada pada posisi apa? Tempat duduk atau tempat istirahat ada pada posisi A3. Sekarang kalian perhatikan posisi yang kosong ya. Ada 3 posisi yang kosong. Posisi yang kosong ini coba kalian tentukan ada pada posisi apa saja. Betul sekali. Ada yang pertama ada pada posisi B1. Titik kosong. Ya. Kemudian ada posisi A2. Dan yang terakhir ada pada posisi C3. Nah, posisi yang kosong ini dapat kita jadikan untuk posisi penghijauan. Berarti posisi penghijauan dapat kita letakkan pada posisi betul sekali B1. Kemudian ada A2 dan C3. Sudah paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita akan menentukan posisi pedagang yang ada pada denah. Tadi sudah Ibu sebutkan ya. Posisi pedagang ada di posisi mana? Betul sekali ada di posisi B2.
Kemudian posisi jembatan. Posisi jembatan ada pada B3. Kemudian yang ketiga, posisi air mancur. Posisi air mancur ada pada C2. Betul. Yang keempat, posisi tempat sampah. Posisi tempat sampah ada pada C1. Nah, misalkan akan ditanami pohon, maka lokasi yang bisa digunakan seperti tadi yang Ibu sebutkan adalah pada posisi B1, A2, dan C3. Pinter. Yuk kita lanjutkan lagi. Ada banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah menanam pohon dan merawat tanaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut membuat lingkungan tetap nyaman dan bersih. Jika lingkungan bersih, hidup pun akan lebih sehat. Membuang sampah pada tempatnya termasuk kegiatan menjaga lingkungan. Ajaklah selalu teman-teman kalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Ajaklah untuk mengurangi penggunaan plastik. Plastik termasuk bahan yang sulit dihancurkan tanah. Ajaklah teman-temanmu ikut serta menanam tanaman di lingkungannya. Ajak pula untuk merawat tanaman tersebut. Mencintai lingkungan termasuk sikap pengamalan sila Pancasila. Peduli lingkungan berarti peduli dengan makhluk ciptaan Tuhan. Bergotong royong menjaga lingkungan merupakan pengamalan sila Pancasila. Menjaga lingkungan berarti menjaga negara Indonesia. Menjaga kekayaan negara Indonesia dan menjaga rakyatnya. Selalu menjaga keutuhan negara Indonesia dari kerusakan. Nah, anak-anak, mencintai lingkungan termasuk pengamalan sila Pancasila yang pertama. Juga merupakan sila pengamalan yang kedua. Mengapa? Karena mencintai lingkungan ciptaan Tuhan berarti kita sudah beribadah. Beribadah merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai lingkungan juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Mengapa? Karena lingkungan yang bersih dan sehat dapat membuat masyarakat menjadi nyaman. Nah, membuat masyarakat atau membuat orang menjadi nyaman merupakan perbuatan membantu orang lain. Membantu orang lain berarti pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan pernyataan berikut ini. Ya, pengamalan sila keberapa Pancasila pernyataan berikut ini. Ya, merawat tanaman dengan rutin. Berarti merupakan sila pertama Pancasila. Mengapa? Karena merawat tanaman berarti kita sudah menjaga ciptaan Tuhan. Menjaga ciptaan Tuhan berarti kita beribadah. Beribadah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, bersama-sama dengan teman melaksanakan kegiatan penghijauan. Merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, karena bekerja sama. Bekerja sama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Juga bisa merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Mengapa? Dengan melaksanakan kegiatan penghijauan, maka kita sudah membantu masyarakat untuk bisa hidup nyaman. Kemudian yang ketiga, selalu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Berarti kita sudah membuat orang atau masyarakat di lingkungan sekitar kita menjadi nyaman. Kemudian juga merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian yang keempat, berbagi dengan teman yang membutuhkan. Berbagi dengan teman yang membutuhkan merupakan pengamalan sila
kedua Pancasila dan juga merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Karena kita sudah membantu teman dan berbuat adil terhadap teman. Kemudian yang kelima, peduli kepada teman yang sedang sedih. Merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Berarti kita sudah membantu teman yang lain yang sedang sedih. Kemudian merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Berarti kita menjaga persatuan dan kesatuan dengan peduli terhadap teman. Nah, anak-anak, Siti dan teman-teman sangat senang melaksanakan kegiatan amal dan kegiatan penghijauan. Siti dan teman-teman bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah diberikan. Siti dan teman-teman telah berkarya untuk kepentingan sekolah. Siti dan teman-teman juga membuat laporan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Berikut ini laporan hasil penjualan barang bekas yang telah dilaksanakan. Nah, kalian perhatikan nama barang bekas yang sudah berhasil dijual oleh Siti dan teman-teman. Ada mainan bekas, banyak penerimanya adalah 15. Kemudian banyak barang yang terjualnya 15, maka sisanya adalah 0. Sepatu bekas, banyak penerimaannya 35. Banyak barang yang terjualnya adalah 30, maka sisanya adalah 5. Buku bekas, banyak penerimaannya 40. Banyak barang yang terjual 35, maka sisanya adalah 5. Dan yang terakhir, pakaian bekas. Pakaian bekas banyak penerimaannya ada 55. Banyak barang yang terjual 40 dan sisanya adalah 15. Nah, ini laporan tentang banyak barang yang terjual dan laporan sisa barang. Tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Nah, kalian perhatikan. Diagram yang berwarna merah merupakan laporan tentang banyaknya barang yang terjual. Dan diagram yang berwarna hijau merupakan laporan tentang sisa barang. Nah, banyak mainan 15. Banyak yang terjual 15. Maka sisanya adalah 0. Paham ya anak-anak? Banyak sepatu tadi adalah 35. Sepatu terjual 30, maka sisa 5. Nah, kemudian banyak buku adalah 40. Yang terjual 35, sisa adalah 5. Banyak buku, banyak baju adalah 55. Yang terjual ada 40, maka sisa baju yang ada adalah 15. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah anak-anak, materi kita di semester 2 ini sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan semua materi di semester 2 ini dari materi tema 5, tema 6, tema 7, dan terakhir hari ini tema 8. Berarti kita sudah selesai materi di semester 2 ini. Materi di kelas 3 sudah selesai. Semoga apa yang kalian pelajari selama di kelas 3 dapat bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Ibu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.